Baik, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan terkait penjelasan dari blok 6, yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi ekonomi keluarga. Pada blok 6, bertujuan adalah untuk mendapatkan informasi mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi ekonomi keluarga. Adapun indikator yang akan diperoleh adalah untuk mengetahui terkait kondisi ekonomi keluarga akibat pandemi COVID-19. Cara memperoleh data adalah dengan cara melakukan wawancara kepada kepala rumah tangga ataupun anggota rumah tangga yang paling mengetahui kondisi ekonomi rumah tangga. Sebagai catatan, bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang cukup sensitif, oleh karena itu perlu hati-hati di dalam menanyakan kepada rumah tangga, sehingga disarankan untuk mengawali dengan permintaan maaf dan sedikit merendahkan intonasi suara agar rumah tangga tidak merasa tersinggung dengan adanya pertanyaan ini kepada rumah tangga. Rincian 601. Rincian 601 adalah pertanyaan tentang apakah selama pandemi COVID-19 rumah tangga mengalami kondisi seperti berikut. Opsi jawaban 1 iya, 2 tidak, 8 tidak berlaku. Opsi jawaban A adalah apabila anggota rumah tangga pencari nafkah terkena PHK ataupun pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya yang B, pendapatan lebih sedikit. Kemudian yang C, merasakan lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Yang D, lebih sulit untuk membeli bahan pangan untuk keluarga. Yang E, lebih sulit membeli bahan pangan khususnya untuk balita. Sedangkan F, lebih sulit untuk membiayai pengobatan. G, lebih sulit pembiayaan untuk listrik ataupun air. H, lebih sulit pembiayaan untuk cicilan. I, lebih sulit untuk menyisihkan uang ataupun menabung. J, merasa lebih sulit untuk membantu keluarga beramal. Yang K, merasa lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan sekolah, baik itu pembayaran SPP dan lain-lain. Sedangkan yang terakhir adalah lebih sulit untuk memenuhi biaya sekolah online. Adapun pertanyaan 601 ini, jawaban A sampai I itu bisa lebih dari satu jawaban. Artinya A masing-masing dijawab, kemudian B dijawab, masing-masing A sampai I sampai L itu boleh diberikan isian ya, tidak, ataupun tidak berlaku. Alasan jika dikatakan tidak berlaku, jika memang keluarga misalkan tidak memiliki balita. Dikatakan lebih sulit memenuhi biaya sekolah tidak berlaku jika memang memang keluarga tidak memiliki anak untuk biaya sekolah. Kira-kira hal tersebut yang dimaksud dengan tidak berlaku. Selanjutnya ini adalah arti ataupun kondisi jika memilih jawaban kode 1 iya, yaitu artinya rumah tangga mengalami kondisi poin A sampai L. Kode 2 jika atau tidak, artinya adalah jika rumah tangga tidak mengalami kondisi poin A sampai L. Dan kode 8 tidak berlaku adalah jika rumah tangga tidak sedang dalam kondisi tersebut di poin A sampai L. Jadi kondisi tidak berlaku seperti yang tadi saya sampaikan, contohnya adalah jika rumah tangga hanya mempunyai anak balita yang belum sekolah atau tidak mempunyai anak sekolah, maka isian poin K dan L adalah kode 3, artinya tidak berlaku. Selanjutnya adalah rincian 602. Jadi rincian 602 ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keluarga secara keseluruhan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari selama pandemi COVID-19. Yang perlu diperhatikan adalah 602 ini adalah merupakan persepsi dari keluarga, bapak atau keluarga dari responden terkait pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Apakah 1. sangat merasa mampu, kedua merasa mampu, yang ketiga merasa kurang mampu,
Yang keempat adalah merasa tidak mampu. Jadi sekali lagi pilihan 1, 2, 3 ataupun 4 adalah tergantung dari persepsi keluarga. Jadi tidak berdasarkan indikator lain yang akan diukur, tapi hanya berdasarkan persepsi dari keluarga. Apakah keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa COVID-19 ini merasa sangat mampu, kurang mampu, ataupun tidak mampu. Terima kasih, demikian penjelasan dari blok 6 terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi ekonomi keluarga. Terima kasih.